Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk memulai aktivitas belajar kita di hari ini. Walaupun kita hari ini pembelajarannya dilakukan secara jarak jauh, tapi tidak mengurangi esensi belajar kita di hari ini untuk pelajaran IPA. Sebelum kita mulai, coba kalian jawab dulu ya pertanyaan Bapak di kolom chat. Kenapa sih bisa terjadi siang dan malam? Yang kedua, kenapa bentuk bulan yang kita lihat selalu berubah-ubah? Silakan tulis jawaban kalian. Tidak perlu takut salah, karena gerak bumi dan bulan ini akan kita pelajari secara bersama-sama dan menjawab pertanyaan yang tadi Bapak ajukan. Jangan lupa ya, silakan kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Oke, pengertian untuk rotasi merupakan gerakan suatu benda langit yang berputar pada porosnya sendiri. Untuk revolusi adalah gerakan suatu benda langit yang mengelilingi benda langit lain sebagai pusat orbitnya. Nah, dari hal ini menurut kalian bumi itu melakukan rotasi, revolusi, atau kedua-duanya ya? Silakan kalian tulis jawaban di kolom chat. Ya, tidak perlu takut salah, sekali lagi jawab aja. Kita lanjut. Pertama, rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya, yaitu garis khayal yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Arah rotasi bumi berlangsung dari barat ke timur dengan waktu yang diperlukan sekitar 23 jam 56 menit 4 detik atau kurang lebih 1 hari, yaitu 24 jam. Nah, dari rotasi bumi ini Bapak ingin bertanya kepada kalian dan kalian jawab ya di kolom komentar. Apa yang kalian rasakan akibat rotasi bumi ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Tulis ya jawabannya di kolom komentar. Dampak dari rotasi bumi pertama menyebabkan terjadinya siang dan malam secara bergantian setiap harinya. Dan ini sudah kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana ada posisi matahari terbit, maka terjadi pagi, lalu menuju ke siang, lalu menuju ke sore, dan akhirnya mataharinya tenggelam berganti malam hari. Malam hari muncul bulan, lalu sampai pagi hari dan muncul lagi matahari. Seperti itu terjadinya siang dan malam karena buminya berputar. 2. Adanya perbedaan waktu di berbagai wilayah bumi sehingga muncul pembagian zona waktu. Nah, untuk zona waktu Indonesia sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada waktu Indonesia Barat, ada waktu Indonesia Tengah, dan ada waktu Indonesia Timur. Ya, masing-masing memiliki perbedaan waktu selisihnya 1-2 jam. Ya, jika di sini misalkan di Jakarta pukul 12 siang, ya maka di Papua itu sudah pukul 14 gitu. Seperti itu perbedaannya. Atau ketika di Jakarta pukul 9 pagi, maka di Arab Saudi itu pukul 5 pagi. Nah, perbedaannya adalah 4 jam. Itulah perbedaan waktu. Nah, ketiga, terlihat gerak semu harian matahari dari arah timur menuju barat di langit. Nah, ini dia matahari kita lihat terbit dari arah timur, bergerak menuju ke arah barat, dan akhirnya terbenam di barat. Dan itu bisa kita lihat sehari-hari, dan itulah yang dinamakan gerak semu harian matahari. Keempat, menimbulkan efek Coriolis yang membelokkan arah angin serta arus
berlaku. Nah, arah angin itu yang kita rasakan, angin dari berbagai arah, kadang dari arah barat, dari arah timur, atau dari arah utara dan selatan, itu disebabkan adanya perputaran bumi. Ya, jadi buminya yang bergerak seperti itu, buminya yang memutar sehingga menimbulkan arus angin dan perubahan arus laut itu. 2. Revolusi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari melalui lintasan yang disebut orbit. Nah, perhatikan gambar, di situ ada gambar bumi, lalu ada garis putih melingkar, itulah yang disebut orbit. Periode revolusi bumi berlangsung selama 365 seperempat hari atau sekitar 365 hari 6 jam dengan arah pergerakan dari barat ke timur. Nah, dampak dari revolusi bumi, pertama, gerak semu tahunan matahari terlihat berpindah posisi di langit. Ya, kadang kita bisa melihat matahari itu seakan-akan lebih dekat dengan kita, kadang kita bisa melihat matahari itu seolah-olah lebih jauh dari kita. Seperti itu, itulah yang disebut gerak semu tahunan. Seakan-akan mataharinya pindah posisinya gitu. 2. Revolusi bumi menjadi dasar penentuan kalender 1 tahun. Nah, inilah yang kita gunakan kalender ini dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai dengan bulan Desember. Itu disebut kalender Masehi. Kalau dalam Islam kita menggunakan kalender Hijriyah yang melihat dari bulan, revolusinya bulan, seperti itu. 3. Terjadinya perubahan musim di bumi karena kemiringan sumber rotasi. Nah, akibat kemiringan sumber rotasi ini ada daerah di bagian utara, ada daerah di bagian selatan, dan ada daerah yang dilalui oleh khatulistiwa. Salah satunya negara kita yang dilalui garis khatulistiwa, sehingga negara kita beriklim tropis, yaitu hanya beriklim musim panas dan musim penghujan. Sedangkan untuk daerah yang letaknya di utara, contohnya daerah Jepang, itu mengalami 4 musim, yaitu musim semi, musim kemarau, musim gugur, dan musim salju. Seperti itu. Karena terjadinya kemiringan sumber rotasi bumi. Keempat, perbedaan panjang siang dan malam di berbagai wilayah bumi. Contohnya di Indonesia siang dan malam perbedaannya itu 12 jam. Sedangkan di Arab Saudi waktu malam itu lebih panjang daripada waktu siangnya. Dan di bagian utara Rusia, ketika musim dingin, itu waktu malam lebih panjang daripada waktu siang. Seperti itu. Makanya bersyukurlah kita tinggal di Indonesia yang waktu siang dan malamnya seimbang. Nah, untuk rotasi bulan. Pengertian, perputaran bulan pada porosnya, bulan berotasi selama 27,3 hari dengan arah rotasi sama seperti arah revolusinya. Dampak yang ditimbulkan karena waktu rotasi bulan sama dengan revolusinya, maka sisi bulan yang menghadap bumi tidak pernah berubah. Jadi bulan yang kita lihat itu bentuknya selalu sama, tidak ada yang berubah. Kalau kalian perhatikan ketika melihat bulan pada malam hari. Nah, keempat, revolusi bulan. Pergerakan bulan yang mengelilingi bumi pada orbitnya yang memakan waktu sekitar 29,5 hari dan menyebabkan berbagai fenomena di bumi. Apa saja fenomena di bumi? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Dampak revolusi bulan. Pertama, revolusi bulan menjadi penyebab utama terjadinya gerhana bulan. Ya, ada gerhana bulan total, ada gerhana bulan sebagian, dan ada gerhana bulan lainnya. Yang tahu silakan tulis di kolom komentar. 2. Revolusi bulan berhubungan erat dengan pasang surut air laut di bumi. Ya, jadi ketika malam bulan muncul dan bersinar, maka terjadinya pasang air laut. Air laut yang tadinya surut menjadi lebih tinggi
untuk mencapai daratan. Dan kebalikannya, ketika siang berganti matahari, maka air laut cenderung lebih surut. Seperti itu. 3. Revolusi bulan menjadi penyebab utamanya terjadinya gerhana bulan. Ya, ini sepertinya sama seperti nomor 1 ya. 4. Revolusi bulan mempengaruhi bentuk penampakan bulan dari bumi. Ya, bulan yang kita lihat itu selalu berubah bentuk setiap harinya, diawali dari fase bulan gelap, lalu masuk ke fase bulan sabit, sampai akhirnya menjadi fase bulan purnama. Jika ada dampak revolusi bulan yang lain yang kalian ketahui, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Silahkan kalian tulis, jangan ragu. Oke, demikianlah pembelajaran kita di hari ini. Pastinya banyak hal-hal yang dapat kita lebih dalami lagi mengenai bumi dan bulan kita. Dengan cara kita eksplorasi lebih jauh, bisa dengan buku-buku bacaan ataupun dengan media-media sosial yang sudah diberikan di berbagai platform. Ikuti pembelajaran ini, ulangi dengan baik jika masih belum mengerti. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dan kerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan arahan dari guru mata pelajaran di Google Form menggunakan HP masing-masing. Tulis nama lengkap kalian dan kelasnya jangan sampai salah. Pengerjaan dilakukan sekali, tidak perlu berkali-kali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kalian di pertemuan berikutnya. Dadah.